Mencari pekerjaan adalah pengalaman yang dihadapi banyak orang. Di era modern ini, persaingan dalam mendapatkan pekerjaan sangat ketat, bahkan bagi lulusan perguruan tinggi. Lalu, mengapa mencari kerja menjadi semakin sulit saat ini? Menurut Badan Pusat Statistik, BPS, tingkat pengangguran terbuka di Indonesia mencapai 7,86 juta orang pada Agustus 2023. Meskipun jumlah ini menurun dibandingkan tahun sebelumnya, tetap lebih tinggi dibandingkan era sebelum pandemi COVID-19, yakni 7,10 juta jiwa pada Agustus 2019. Wakil Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia, APindo, Bidang Ketenagakerjaan Bob Azam menyatakan bahwa jumlah tenaga kerja baru terus bertambah, membuat dunia usaha sulit untuk menyerap semuanya. Sektor manufaktur, yang seharusnya bisa menyerap banyak pekerja, juga mengalami penurunan dalam penyerapan tenaga kerja. Pertumbuhan ekonomi kita tidak diiringi dengan penyerapan kerja yang optimal, kata Bob, seperti dikutip dari koran Tempo edisi Kamis, 11 Januari 2024. Bob menjelaskan bahwa pada masa kejayaan industri manufaktur pada 1990-an, setiap 1% pertumbuhan ekonomi bisa menyerap 600.000 pekerja. Namun sekarang, angka itu hanya setara dengan 200.000 tenaga kerja. Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi 5% per tahun hanya mampu menyerap 1 juta pekerja, sementara jumlah angkatan kerja baru bisa melampaui 2,5 juta per tahun. Bonus demografi belum tertampung, ujarnya. Riza Anissa Pujarama, peneliti dari Institute for Development of Economics and Finance, INDEF, menambahkan bahwa sektor usaha yang tumbuh berdasarkan laporan BPS pada Agustus 2023 tidak menyerap banyak tenaga kerja. Misalnya, sektor akomodasi dan makanan minuman yang tumbuh 10,9% secara tahunan hanya menyerap 1,18 juta pekerja. Sektor transportasi dan pergudangan yang tumbuh 14,74% secara tahunan juga hanya mampu menyerap 340.000 pekerja dalam setahun. Pertumbuhan ekonomi tidak mampu mendorong penyerapan tenaga kerja, kata Riza. Karena perbedaan lowongan pekerjaan di Indonesia dan luar negeri. 1. Budaya kerja. Di Indonesia, budaya kerja umumnya lebih formal dan hierarkis dibandingkan negara lain. Di luar negeri, budaya kerja cenderung lebih santai dan egaliter, dengan karyawan diharapkan berkontribusi tanpa terlalu banyak campur tangan dari struktur hierarkis. 2. Upah dan tunjangan. Upah dan tunjangan di Indonesia seringkali lebih rendah dibandingkan negara maju. Di luar negeri, karyawan sering mendapatkan tunjangan seperti asuransi kesehatan, pensiun, cuti yang lebih panjang, dan fleksibilitas waktu kerja. 3. Peluang karir. Di Indonesia, peluang karir sering bergantung pada hubungan personal dan jaringan. Di luar negeri, peluang karir lebih banyak bergantung pada kinerja dan prestasi kerja. 4. Kesempatan belajar dan pengembangan. Di luar negeri, kesempatan untuk belajar dan mengembangkan karir lebih besar dibandingkan di Indonesia, dengan banyak pelatihan dan sertifikasi yang relevan dengan bidang pekerjaan mereka. Ernest Ham, tips dan trik mendapatkan pekerjaan di Indonesia, 2024. 1. Cari pekerjaan sesuai kualifikasi. Jangan terpaku pada satu jenis pekerjaan, cari berbagai posisi yang sesuai dengan skill yang dimiliki. 2. Ikut program magang. Program magang memberikan kesempatan bekerja di lingkungan profesional, meningkatkan soft skill dan hard skill, serta memperbesar peluang diterima kerja. 3. Bangun personal branding di media sosial. Personal branding di media sosial penting karena rekruter sering melakukan background check. 4. Perluas koneksi. Gunakan platform seperti LinkedIn untuk memperluas jaringan dan berkenalan dengan profesional di berbagai industri. 5. Tingkatkan skill kekinian. Kenali jenis pekerjaan yang diminati saat ini dan skill yang dibutuhkan. Tingkatkan skill yang relevan untuk memperbesar peluang diterima kerja. Meskipun tantangan mencari pekerjaan semakin besar, bukan berarti harus menyerah. Ini adalah kesempatan untuk meningkatkan kemampuan dan menjadi lebih kompetitif di pasar kerja.